akan diulur sama Allah. Hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sampai pada hari kiamat dosa-dosanya bertumpuk dan layak dimasukkan ke dalam api neraka. Sementara orang baik dosanya terhapus dengan berbagai macam ujian yang Allah berikan di dunia. Ya, ini di sini nih. Orang takut dengan mati. Padahal sekali lagi, kematian lebih baik daripada fitnah yang terjadi dalam hidupnya. Sudah. Yang kedua, yang paling tidak disukai oleh manusia, wa yakrahu qillatal mal. Manusia paling tidak suka dengan sedikitnya harta. Sekarang saya mau tanya, antum jawab. Kalau Allah membuka pilihan kepada Anda boleh memilih pengen punya harta banyak atau sedikit. Nah, enggak, dari sekian yang hadir, yang banyak angkat tangan. Wih. Hah? Yang pengen harta banyak angkat tangan. Nih kalau ada ini. Sudah ya. Saya ingin sesuaikan sama hadis ini, Pak. Betul nggak? Ternyata yang paling tidak disukai oleh manusia adalah sedikitnya harta. Berarti yang suka sama sedikit harta cuman berapa tadi saya lihat? Semua pengen harta banyak. Anda tahu di sini, yang tidak Anda sukai dari sedikit harta tadi, lihat kata Rasulullah, wa qillatul mal aqallu lil hisab. Anda tahu, justru sedikit harta itu akan memudahkan nanti saat dihisab. Makanya ini beruntung tadi yang nggak angkat tangan ini tadi. Anda tahu, begitu berlimpah harta kita, itu dihisapnya berat itu. Dari mana Anda dapatkan, kemana Anda keluarkan, itu semua akan ditanya oleh Allah. Yang hartanya sedikit nggak ada yang ditanya, Pak. Apalagi rumah aja kontrak, gimana ya? Ketika malaikat mau nanya, harta nggak punya apa-apa saya waktu di dunia, udah lolos hisapnya. Ya, ternyata terbukti apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa yang paling tidak disukai oleh manusia adalah qillatul mal. Manusia paling tidak suka dengan harta yang sedikit. Padahal tadi sedikit harta itu akan memudahkan nanti dihisab. Ada berapa prosesi kita nanti? Masuk kematian, kemudian alam bardah. Setelah alam bardah dibangkitkan di padang mahsyar, kemudian dihisab, kemudian dimizan, ditimbang, kemudian lewat siratal mustaqim. Yang terakhir baru ketentuan masuk surga atau neraka. Anda bisa bayangkan tuh, ini banyak proses yang harus kita lewati. Nanti orang-orang yang sedikit harta, pada saat dihisab itu akan mudah dia. Yang banyak hartanya lama itu dihisab. Kecuali dia mengambilnya dengan cara yang baik, mendapatkannya dengan cara yang baik, dan dibelanjakan pula dengan cara yang baik. Pengennya kan kayak begitu. Cuman kadang-kadang model-model kayak ente lupa kalau udah dikasih banyak. Pengen, ya Allah kalau harta banyak saya mau bangun masjid, harta banyak saya pengen sedekah. Tapi begitu tadi diberikan oleh Allah harta yang banyak, lupa dia untuk sedekah. Antum ingat cerita, ini pernah ada ya di medsos itu cerita. Ya, ada orang miskin pengen kaya, datang kepada Nabi Musa. Musa, minta kepada Tuhanmu agar aku diberikan kekayaan yang berlimpah. Akhirnya Nabi Musa minta kepada Allah agar orang ini diberikan kekayaan. Alhamdulillah, Allah jawab dan Allah luluskan. Ya Musa, orang ini akan aku berikan kekayaan, tapi cuma 1 tahun. Dia boleh kaya, tapi cuma berapa? 1 tahun. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, Bapak, permintaan Bapak Allah kabulkan.
insya Allah besok bapak akan jadi orang kaya. Betul begitu besok dia bekerja dapat untung berlimpah terus menerus sampai kaya raya. Dia ingat kekayaan itu cuma 1 tahun yang akan dia dapatkan. Maka dia katakan kepada istrinya, Bu, tahu tidak bahwa kekayaan yang kita dapatkan dibatasi oleh Allah cuma 1 tahun. Ayo kita manfaatkan dengan memperbanyak sedekah. Maka selama 1 tahun terus dia bersedekah. Dapat harta, dia sedekah lagi. Sampai waktunya tinggal besok, dia udah habis dari kekayaan. Istri yang ingatkan, udah ngitung belum Pak? Besok udah setahun terakhir kita kaya. Gimana? Ayo kita banyakin sedekah. Kalau bisa habisin semua harta yang kita punya, kita sedekah. Dia habisin hartanya, dia sedekah. Dia berharap besok dia bekerja nggak dapat keuntungan. Ternyata begitu besok dia bekerja lagi, untungnya tambah banyak lagi. Sampai lewat 2 tahun, lewat 3 tahun, lewat 4 tahun. Bingung dia. Dia tanya Musa, kok nggak habis-habis saya kaya? Ya kan? Ini ada orang Pak pengen miskin baru ini Pak. Ya kan? Musa, kata engkau tadi aku dikasih kekayaan cuma setahun, tapi ini sudah lewat 4 tahun kok belum juga miskin. Nanti saya tanya sama Allah. Begitu Musa tanya, ya Rabb, kau janji orang itu cuma dikasih kekayaan setahun, tapi sudah lewat ini setahun, sudah 4 tahun. Bagaimana aku bisa miskinkan dia Musa? Sementara ketika dia kaya, dia berbagi kepada orang-orang yang miskin. Dan orang-orang yang miskin mendoakan dia agar tetap kaya, tetap berlimpah harta. Makanya kalau orang kaya yang pelit, lama cepat jatuhnya Pak, karena didoain terus. Tapi kalau orang kaya yang rajin sedekah, orang miskin gimana? Mendoakan, ya Allah mudah-mudahan tambah rezekinya, tambah rezekinya. Jadi Allah katakan bagaimana aku bisa miskinkan kalau doa orang-orang yang dia bagi hartanya itu terus mendoakan dia. Jadi manusia kesimpulannya paling tidak suka dengan sedikit harta, padahal sedikit harta itu nanti akan memudahkan kita saat di apa? Dihisab. Ya, tapi sekali lagi Nabi katakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran bisa membuat orang menjadi kufur. Makanya Nabi berharap Anda bisa kaya. Anda punya harta banyak. Asal tadi awas hati-hati. Saat Anda mencari harta, carilah rezeki yang halal dan belanjakanlah kepada tempat-tempat yang memang diharapkan oleh Allah untuk mensyukuri nikmatnya tadi. Ya, dan saya katakan tadi yang paling tidak disukai. Artinya semuanya pengen kaya, tapi manusia banyak nggak pengen miskin, pengennya kaya. Tapi ingat ketika Anda ditakdirkan oleh Allah menjadi orang miskin, justru kemiskinan itu akan mempermudah Anda nanti saat dihisab. Hadis ini diriwayatkan daripada Ahmad ya, an Mahmud bin Lubaid. Ya, 2 Allah katakan melalui lisan Rasul yang paling tidak disukai manusia adalah mati, sementara kematian lebih baik daripada apa? Fitnah. Yang kedua, yang paling tidak disukai oleh manusia adalah sedikit harta. Padahal sedikit harta akan memudahkan nanti saat kita dihisab. Masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seseorang jika dia tidak terkena santet atau bunuh diri atau sudah ditakdirkan? Ya. Ini pertanyaannya luar biasa ini Pak. Tadi saya katakan gini, kita sedang menjalani skenario Allah. Semua kehidupan kita sudah ada catatannya. Nah, pertanyaan dari sahabat kita, gimana orang-orang yang bunuh diri dan kemudian orang yang kena santet? Apakah itu juga takdir Allah? Ya. Apakah itu takdir Allah? Kan pertanyaannya gitu. Ya.
Berarti kalau dia bunuh diri masuk neraka, kenapa Allah takdirkan saya seperti ini? Kan gitu. Iya. Ya. Kemudian kalau saya kena santet, kenapa Allah takdirkan kita seperti itu? Tadi saya sudah katakan, la yaruddul qadar illa du'a. Tidaklah takdir itu akan berubah kecuali dengan doa. Maka kenapa setiap kali bayi dilahirkan, kemudian kita bikin acara walimatul aqiqah, atau pada saat 4 bulan ya dalam kandungan bayi, kan sudah ditentukan yang 4 tadi, ya kan? Kita undang orang-orang, kita minta doa dari orang-orang yang kita undang tadi, doakan mudah-mudahan takdir yang ada pada bayi ini menjadi takdir yang baik yang Allah berikan. Nah, tidak ada satupun dari kita yang tahu tentang takdir kita. Orang yang bunuh diri nggak tahu kalau takdirnya itu bakal bunuh diri. Orang yang kena santet juga nggak tahu takdirnya bakal kena santet. Tapi karena dia tidak mau usaha, dia tidak mau berdoa, takdir itu tidak akan berubah terhadap dirinya. Maka tugas kita ketika kita menjalani skenario Allah adalah berubah takdir yang tidak baik menjadi baik untuk diri kita. Gak bisa kita di dunia ini, kok enak sekali Anda dilahirkan di dunia ini cuma ngikutin takdir saja. Anda dilahirkan di dunia ini berubah nasib hidup Anda ke depan. Ente ngaji hari ini kemari, merubah takdir hidup ente. Keluar dari satu takdir menuju kepada takdir berikutnya. Paham? Keluar dari satu takdir menuju kepada takdir berikutnya. Kita bakal jadi orang miskin, bakal jadi orang susah. Ya udahlah. Kalau ente tahu nih takdir Allah, udah saya nggak mau kerja. Kalau saya kerja juga tetap miskin, tetap susah. Berarti ente tidak mau keluar dari takdir satu menuju kepada takdir berikutnya. Dan ente nggak akan pernah tahu takdir Allah itu seperti apa terhadap diri kita. Maka tadi ketika kita nggak tahu, kita berusaha untuk merubah semuanya. Paham? Ya, silakan yang lainnya. Ini cakep nih pertanyaan. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan seseorang yang menjalani hukuman mati pada saat dia eksekusi, beliau sempat mengucapkan kalimat tauhid seperti yang berkata Rasulullah. Sementara yang kita pahami bahwa siapa yang di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, maka baginya adalah surga. Tuhan berkata, Man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat tauhid, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Gimana pertanyaannya buat orang yang dihukum mati? Ketika kalimat itu keluar, apakah dia termasuk ahli surga atau tidak? Ini yang jadi pertanyaan saya. Ketika orang itu dihukum mati, orang itu orang baik atau orang buruk? Pasti pertanyaan ente, gimana kalau dia bukan orang baik? Ya kan? Kemudian dia bisa mengucapkan kalimat apa tadi? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anda pernah tahu man akhira kalamihi la ilaha illallah? Siapa yang di akhir hayatnya, artinya menjelang sakaratul maut, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk ke dalam surga. Anda tahu kapan kematian itu datang? Walaupun dihukum mati jam berapa, sepersekian berapa dia mati. Ji, ente biasa tidur jam berapa? Jam 10. Benar? Benar? Tepat jam 10. Ente tahu jam berapa? Jam 10 berapa ente? Nggak tahu ente jam 10. Saya nggak tahu Pak. Saya berangkat ke tempat tidur, pulang ngajar jam 11 malam saya tidur, bangun rebah. Tapi jam berapa saya tidur, saya nggak pernah tahu. Kematian seperti itu. Man akhira kalamihi, di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat tauhid. Kalau begitu enak dong.
Saya pengen masuk surga, ambil pedang bunuh diri. La ilaha illallah. Begitu dia hujamkan pedang, belum tentu mati Pak saat itu. Belum tentu mati. Kita ngelihat kematian menghadapi orang yang meninggal dunia seperti apa kalau kita bilang? Seperti binatang hidup dikeset kulitnya. Ada yang tanya sama saya, Ustaz, kok dia nggak teriak-teriak? Dia nggak meronta-ronta? Gimana dia bisa teriak meronta-ronta? Seluruh pembuluh darah sudah lepas putus dan sudah nggak punya kemampuan daya upaya saat itu, sehingga rasa sakit itu tidak pernah bisa diungkapkan. Berapa lama dia menghadapi sakaratul maut kita nggak pernah tahu, karena saat itu waktu sudah tidak lagi berlaku untuk urusan dunia. Dia sudah menuju alam barzakh. Mungkin kelihatannya meninggalnya cuma 10 menit Pak. Kita nggak tahu tepatnya sakaratul maut itu bisa jadi bertahun dalam ukuran akhirat tadi buat kita. Jadi akhir hayat, akhir kalimat ini yang paling. Jadi bahasa tadi kalau bilang enak dong, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, dia bakal masuk surga. Akhirnya dia bunuh diri, dia ucapkan kalimat itu belum tentu mati saat itu juga. Dan saat itulah setan masih bisa menggoda dia dengan berbagai macam cara. Ya ketentuan-ketentuan Allah tadi. Oleh karena itulah ini pertanyaan bagus sekali ya, dari beliau. Ya. Mudah-mudahan nanti saat sakaratul maut itu yang akan keluar dari lisan kita. Kalimat yang paling ringan diucapkan, berat dilakukan adalah kalimat tauhid. Ringan Pak. Kenapa? Anda tidak perlu menggerakkan bibir. Cukup lidah saja. Coba ikutin saya. La ilaha illallah. Anda rasakan yang ada di mulut yang bergerak apa? La ilaha illallah. Apa yang bergerak? Bibir bergerak nggak? Hanya lidah. Orang menjelang sakaratul maut ditalkinkan Pak. Ayo Bapak mengucapkan la ilaha illallah. Nggak bisa. Ngomong nggak bisa. Nggak bisa itu menggerakkan bibir, nggak bisa. Tapi berbicara mengucapkan kalimat tauhid nggak bisa juga. Ngomong nggak bisa. Kalimat tauhid nggak bisa. Padahal kalimat tauhid yang bergerak hanya apa tadi? Kalimat ringan tapi berat diucapkan. Maka biasakanlah dalam kehidupan kita kalimat-kalimat itu yang dawam pada diri kita. Kalimat thayyibah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Insyaallah. Cukup ya. Alhamdulillah malam hari ini pengajian kita masih ada yang bertanya. Ya, artinya tadi Anda lebih cerdas daripada Nabi Musa, ya kan? Ya kan? Karena Nabi Musa itu nanya terus, tapi Anda alhamdulillah juga bisa bertanya. Yang mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Sekali lagi saya simpulkan dua hal yang paling tidak disukai oleh manusia. Yang pertama, manusia tidak suka dengan apa? Padahal sekali lagi di balik kematian tadi jauh lebih baik daripada fitnah. Dan manusia tidak suka dengan sedikit harta, padahal sedikit harta akan memudahkan saat. Nah, maka sekarang saya tanya, mau sedikit mau banyak? Ya masih banyak juga, ya udah terserah. Ya, asal yang banyak itu dicarinya dengan cara yang baik, kemudian dibelanjakan juga dengan cara yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.